Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang tidak hadir nggak ini? Ini kayaknya bulan nggak ada ya? Iya, Bu. Ada yang tidak? Ya, bulan kayaknya tidak ada. Oke, nanti kalian jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Oke, kita ini masih dalam pembelajaran online karena masih masa pandemi. Jadi, untuk selalu jaga kesehatan, patuhi dan jalankan protokol. Nah, kita akan belajar mengenai peluang kejadian majemuk. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Peluang kejadian majemuk. Oke, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu yang pertama, setelah mengamati suatu percobaan terkait kejadian saling lepas, siswa dapat menentukan peluang kejadian saling lepas dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati suatu percobaan terkait kejadian tidak saling lepas, siswa dapat menentukan peluang kejadian tidak saling lepas dengan tepat. Yang ketiga, setelah memberikan permasalahan kontekstual terkait peluang kejadian saling lepas yang diberikan, siswa dapat menganalisis untuk memecahkan masalah tersebut secara sistematis, cermat, dan benar. Yang keempat, setelah diberikan permasalahan kontekstual terkait peluang kejadian tidak saling lepas yang diberikan, siswa dapat menganalisis untuk memecahkan masalah tersebut secara sistematis, cermat, dan benar. Oke, ini Ibu akan menggali lagi pengetahuan kalian pada materi sebelumnya. Masih ingat nggak ini? Pertemuan sebelumnya itu kita belajar mengenai titik sampel, kemudian ruang sampel, peluang suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Coba, masih ingat nggak? Apa sih ruang sampel sama titik sampel itu? Coba, Yuni, ada nggak Yuni? Ada, Bu. Apa coba ini? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Iya, bagus. Masih ingat ya semuanya ya? Ya, untuk pertemuan hari ini, nah ini yang akan kita pelajari nanti ya. Kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling pas. Oke, apa sih peluang kejadian majemuk itu? Nah, peluang kejadian majemuk merupakan peluang dengan dua kejadian yang terjadi. Dapat diartikan itu beberapa kejadian dapat dikombinasikan untuk menghasilkan suatu kejadian baru. Kejadian baru ini disebut dengan kejadian majemuk. Oke, lanjut. Nah, sekarang coba kalian itu buka LKPD kalian yang sudah di-download. Ibu akan memberikan arahan-arahan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Nah, ini sama ya tampilannya seperti LKPD kalian. Sebelum melakukan kegiatan dalam pembelajaran ini, pahamilah cerita di bawah ini. Oke, kegiatan 1 ini menentukan peluang kejadian saling lepas. Ayo mengamati. Ini sama ya dengan LKPD kalian ya tampilannya. Nih, ini ada 2 dadu dilempar sekaligus. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10. Ini kalian sudah Ibu sediakan tabelnya. Nanti itu di LKPD kalian ada langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, ini tinggal kalian isi nih titik-titiknya ya. Nih, kalian tentukan NS-nya berapa. Ini sudah dimisalkan A-nya kejadian muncul mata dadu berjumlah 4. Ini Ibu kasih contoh 1. Yang A ini berarti anggotanya ada 3. Oke, nanti kalian cari peluangnya. Kemudian begitu juga dengan kejadian B-nya. Ini diisi titik-titiknya. Nanti kalian diskusikan di WA group sampai dapat hasil akhirnya. Oke, untuk kegiatan 2 yaitu menentukan peluang kejadian tidak saling lepas. Perhatikan permasalahan berikut. Andre dan Billy sedang bermain seperangkat kartu bridge. Kemudian, Andre menyuruh Billy
untuk mengambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna hitam. Kemudian nanti di situ juga ada langkah-langkahnya, sama kalian tinggal mengisi titik-titiknya ini ya. NS-nya berapa, NA-nya berapa, kemudian cari peluangnya. Kemudian sampai kalian menemukan hasil akhirnya. Silahkan nanti didiskusikan bersama kelompok kalian. Kemudian yang kegiatan ketiga, menganalisis permasalahan kontekstual terkait peluang kejadian saling lepas. Nah, di sini perhatikan permasalahan dan ilustrasi berikut. Nah, ini masalah kontekstualnya ya. SMK Negeri 14 Samarinda akan mengikuti lomba cerdas cermat. Untuk mewakili perlombaan tersebut, maka dipilihlah kelas 11 jurusan akuntansi yang nantinya akan dipilih sebanyak 3 siswa untuk mewakili sekolah. Dalam kelas tersebut terdiri dari 20 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Mereka akan mengikuti lomba cerdas cermat yang satu timnya terdiri dari 3 orang. Tentukan peluang terpilihnya anggota tim yang berjenis kelamin sama. Nah, dalam kegiatan 3 ini yang perlu kalian ingat apa? Yaitu harus menguasai konsep kombinasi. Nah, ini sudah disampaikan pada materi sebelumnya ya, yaitu materi prasyarat, yaitu menguasai konsep kombinasi. Oke, sampai sini paham ya? Halo anak-anak? Paham. Oke. Paham, Bu. Oke, sekarang waktunya untuk berdiskusi kelompok untuk menuju ke WA group. Kameranya boleh dimatikan. Oke, silahkan. Silahkan diskusinya ya, yang semangat ya anak-anak. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian ya. Coba yang pertama, kelompok 1 aja dulu deh. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian pada kegiatan 1. Menentukan peluang kejadian saling lepas. Dua dadu dilempar sekaligus, tentu peluang muncul mata dadu berjumlah 4 atau 10. Perhatikan tabel berikut. Diketahui NS sama dengan 36. Misalkan A sama dengan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. A sama dengan himpunan 1,3, 2,2, 3,1, maka NA sama dengan 3. Jadi, PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/36 sama dengan 1/12. Misalkan B, kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 10, jadi PA sama dengan NB sama dengan NS sama dengan 3/6 sama dengan 4/12. Jika kedua mata dadu berjumlah 4, maka tidak mungkin sekaligus berjumlah 10, sehingga H irisan B sama dengan himpunan kosong berarti A dan B adalah kejadian saling lepas. Jadi peluang A atau B dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus berikut. PA peluang A gabungan B sama dengan PA tambah PB sama dengan 1/12 tambah 1/13 sama dengan 3/12 sama dengan 4 sama dengan 1/6. Sekian. Oke, sudah. Presentasi dari kelompok 1, saya ucapkan terima kasih. Kelompok lain gimana nih? Jawaban kali apakah sama atau ada yang berbeda? Kelompok yang lain sama. Kelompok 2 sama? Kelompok 3 sama? Iya, bagus. Benar ya. Dari kelompok 1. Selanjutnya presentasi A, yaitu kan. Siapa yang mau presentasi ini? Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompokkan hasil dari diskusi kami mengenai penyelesaian pada kegiatan 2. Andre dan Billy sedang bermain seperangkat kartu break, kemudian Andre menyuruh Billy untuk mengambil sebuah kartu secara acak.
Tentukan peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna hitam. Dari gambar di atas dapat ditentukan NS sama NS-nya 52. Misalkan A, kejadian terambilnya kartu as, maka NA sama dengan 4. Jadi, PA sama dengan NA per NS sama dengan 4/52. Misalkan B, kejadian terambilnya kartu berwarna hitam, maka NB sama dengan 20. Jadi, PA sama dengan NB per NS sama dengan 20/52. Karena ada dua kartu as yang berwarna hitam, maka A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong. Adalah kejadian tidak saling lepas. A irisan B sama dengan 2, maka PA irisan B sama dengan 2/52. Jadi peluang A atau B dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B sama dengan 4/52 ditambah 2/52 dikurang 2/52. Jadi hasilnya 22/52. Ya. Presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana? Juliardin, kenapa Jun? Mereka bilang misalkan B sama dengan kejadian terambilnya kartu hitam, maka Coba NB sama Tiara 20. scroll ke atas Tiara. Iya. Mereka Oh, mengatakan yang NB sama dengan 20. nya 26, Bu. 26. Dari mana 26? Karena mereka udah hitung dari kartu yang J, I, dan K. J dan K itu masih Oh iya. Ya, jadi jadian ambil kartu berwarna kurang tepat ya. Untuk kelompok 2 kurang tepat. Ini kejadian terambilnya kartu berwarna hitam. Ada berapa, Jul? ada 26, Bu. Ada 26. Oke, 26. Jadi yang Jack, Queen sama King ini di berwarna hitam ya. Ada yang berwarna hitam. Itu. Iya. Masih. Kalau tadi Tiara kenapa 20? Tiara. Dia ngitung. Kelompok Iya, Tiara. Bu. Yang JK-nya itu lupa dihitung, Bu. Oh, itu. Oke, bagus. Jadi hasil akhirnya berapa? Kalau hasil akhirnya dengan 28/52 jika disederhanakan menjadi 7/13. Baik, Ibu akan luruskan tadi ya. Untuk kelompok 2 kurang tepat ya jawabannya, tidak apa-apa, nanti bisa diperbaiki. Itu NS-nya sama dengan 52. Misalkan A ini kejadian terambilnya kartu as, maka NA-nya sama dengan 4. Jadi peluangnya kejadian A itu 4/52. Kemudian untuk kejadian B-nya itu kejadian terambilnya kartu berwarna hitam, maka NB-nya sama dengan 26, sehingga peluangnya 26/52 sama dengan 1/2. Karena ada dua kartu as yang berwarna hitam, maka A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong. Berarti A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Sehingga anggota dari A irisan B ini ada 2. Sehingga peluangnya adalah 2/52. Jadi peluang A atau B adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang dari A irisan B sama dengan 4/52 ditambah 26/52 dikurang 2/52 sama dengan 28/52 sama dengan 7/13. Kelompok 2 gimana? Iya, Bu, paham. Ya, paham ya. Tadi tahu ya letak kesalahannya ya? Iya, Bu. Oke. Sekarang dari pembelajaran yang udah kita lakukan hari ini, apa sih yang bisa kalian simpulkan? Coba ada yang bisa? Ya, Bu. Peluang Kejadian saling lepas adalah peluang jadi pada kejadian-kejadian di mana tidak ada elemen yang sama antara kejadian satu dengan lainnya. Oke. Kejadian tidak saling lepas. Coba siapa nih? Saling tidak lepas adalah apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Simpulannya yaitu peluang kejadian saling lepas adalah peluang kejadian-kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan, atau bisa dikatakan kejadian di mana tidak ada elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain. Kemudian peluang kejadian tidak saling lepas adalah peluang kejadian-kejadian yang apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain. Paham ya? Halo? paham, Bu. Oke. Oke. Sekarang Ibu tanya dulu, perasaan kalian apa setelah belajar nih? Cerah, Bu. Coba Jul. Hah? Bahagia. Hah? Bahagia?
Senang? Tapi kok lemes? Nah, Senang Bu, tapi lebih senang offline. Senang. Ini waktunya sudah mau habis. Kalian kerjakan tugas. Oke, nanti dibuka tugas 2-nya ya. Oke, sudah kelihatan 2-nya? Sudah Bu. sudah Bu. Halo anak-anak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang ini, silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Kegiatan kita baca kita agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa Oke, baik. Terima kasih. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.